Oke. Iya. Oke. Ayo teman-teman yang mau ditanyakan kita buru-buru soalnya. Tadi gimana di dalam seperti apa? Tadi mungkin ada berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik? Ada 16 pertanyaan. Mengenai apa? Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja, yang judulnya ayam sayur. Berarti ini dengan pasalnya pencemaran nama baik atau seperti apa mungkin Bang? Ini laporannya seperti apa? Oh, jadi gini teman-teman ya. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September 16 ya? 18 September mengenai tentang 2 video yang video Instagram yang for your page mengenai tentang satu judulnya itu ayam sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Jadi videonya video ayam sayur tulisannya, itu yang membuat pelapor atau pengadu ini tersinggung. Nah, terkait dengan unsur yang dilaporkan adalah pasal 45 ayat 4, 27A Undang-Undang ITE, junto di pasal 310, pasal junto pasal 311. Jadi pencemaran nama baik. Saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada 2 video ya. Ayam sayur. Ini yang dilaporkan video ini. Jadi tadi ada 16 pertanyaan. Yang pertanyaannya hanya seputar video ini saja. Jadi ada satu video lagi juga yang dimana video klien saya ini kan banyak video yang beredar mengatakan klien saya tidak berani hadir, mangkir dari panggilan. Jadi pada saat diklarifikasikan di sini juga di Polda Metro Jaya di unit PPA, klien saya membalas dengan video bahwa dia hadir dan tunduk dan taat pada hukum. Itu yang dilaporkan oleh pengadu ini. Saya nggak tahu kenapa begitu getol sekali mungkin melaporkan klien saya ini. Apakah mungkin dia mau kenalan bersama klien saya ini yang dimana adalah dokter psikologi? Mungkin. Mbak Dita, kalau boleh tahu Mbak Dita, kalau ada 2 laporan yang dilayangkan. Dua laporan. Yang satu ditolak. Yang satu kita tidak mendeklar, tapi silahkan awak media bisa menilai sendiri. Mbak Dita, kalau boleh tahu isi dari ayam sayur video itu seperti apa sebenarnya, poin besarnya? Nanti bisa ditonton aja ayam sayur itu videonya apa. Aja gitu loh. Nanti akan dipublish lagi oleh klien saya, judulnya aja ayam sayur. Maka sebenarnya mohon maaf pengadu ini ayam sayur apa bukan? Seharusnya yang bisa melaporkan ini adalah pencemaran nama baik ayamnya. Ayam. Kenapa dia di sayur? Tanya sendiri. Bang, berarti ada ingin rencana lapor balik terhadap apa tadi? Ada. Kapan Bang untuk terkait apa? Kita akan laporkan hari ini juga. Malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Malam ini juga kami akan laporkan, karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Yang pertama, laporan pertama kami, klien kami sudah legowo tidak akan melaporkan kembali. Tapi kalau untuk kali ini, tidak akan tinggal diam klien kami. Kami akan melapor balik. Mungkin apa kerugiannya Bang dari laporannya ini Bang? Oh, banyak. Pertama, kami kerugian waktu, teman-teman tahu. Kita dari siang sampai sore hanya untuk gara-gara ayam sayur. Gara-gara video ayam sayur yang tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Bang, Kerugian material, kerugian imaterial. Banyak waktu, gitu tidak berprinsip. Bang, kalau mungkin secara ya Bang, mungkin selama ini kan bahasa ayam sayur itu adalah sebuah acemen lo kayak sayur, gitu kan? Apakah ini sebuah makna pengecut atau memang ayam sayur ayam pop ya Bang? Iya, sama seperti begini logikanya. Ayam sayur, kita sarapannya pakai ayam sayur, pakai lontong sayur. Kok you tersinggung gitu loh? Itu kan makanan. Berarti kita tidak ada penyebutan secara ekspresif verbis. Pakai tanda tanya, nanya kan berarti kamu ayam sayur gitu. Apakah mungkin suka makan ayam sayur atau tidak suka ayam sayur, atau mungkin suka bikin ayam sayur? Kan begitu. Udah ya? Kalita kan tadi bilang saya pakai tanda tanya ya kan, ayam sayur. Yang Kalita sendiri maksud adalah ayam sayur beneran atau memang ya itu tadi interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri. Dari 16 pertanyaan tadi penyidik pun sampai bingung. Ibu ini bertanya atau menjelaskan? Itu ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi Chris ya. Tadi pelapor pun bingung. Tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Ada tanda tanya ya. Dan itu hanya judul doang. Ini kan judul.
Jadi itu seperti itu ya teman-teman. Ada lagi Mbak? Udah itu aja. Balita, mungkin terkait dengan video baru soal ini netizen juga bertanya nih soal video barunya Balita yang terekspos tentang menilai mengomentari tanggapan soal L yang sebentar lagi menikah dan L yang sebentar lagi menikah dan di video itu Balita sempat ngomong bahwa utangnya sama Dhani dari pernikahan L belum selesai. Itu seperti apa itu tadi? Makanya itu. Utang kali kan gitu. Bukan saya yang ngomong, dia yang utang kan? Tapi masih pakai tanda tanya juga atau Iya seperti apa? dong. Kita mah semua juga pakai bahasa tanda tanya, kita bukan ini kok, ya kan? Jadi nggak semua orang. Ini teman-teman ini bertanya ini bisa saya laporin loh ini. Karena klien saya aja bertanya dilaporin. Iya loh. aduh. Teman-teman media bertanya nanti dilaporin gimana ceritanya kan begitu. Klien saya bikin video bertanya dilaporin. Berarti setiap video yang dikeluarkan oleh Balita sendiri itu tidak ada menjudge berarti atau seperti apa? Enggak lah, ngapain sih kita ngejudge? Kan di situ juga saya mengedukasi, tapi secara infotainment kan gitu kan. Jadi tidak secara formil gitu kita memberikan edukasi yang ada istilah teori-teori kan gitu. Kebebasan berekspresi aja bertanya Iya. karena dia kan pertama adalah kita tahu adalah pejabat publik. Selain public figure adalah pejabat publik yang dimana menjadi sorotan, menjadi role model kan begitu. Jadi kalau ketika masyarakat mengkritik, masyarakat mempertanyakan, yo kok you baper gitu loh. Apa you mungkin mau kenalan sama klien gua? Kan seperti itu. Atau mungkin mau konsultasi menjadi psikolognya klien saya. Karena kebetulan klien saya ini kan S3 psikolog. Bisa diartikan bahwa 16 pertanyaan ya, Bang. 16 pertanyaan. 16 pertanyaan. Ini seputar semua ayam sayur, Bang. Seputar video tadi ayam sayur, terus mengenai dia manggung di Ponorogo, terus mengenai dia waktu menjabat DPR RI kok takut. Dia klien saya mempertanyakan video itu kemana pengacaranya, kemana Ahmad Dhani waktu demo, kenapa takut, kenapa sembunyi. Itu aja seputar itu aja. Tapi dari pihak penyidiknya sendiri benar memang ada keanehan nggak sih, Bang? Ya? Dari pihak penyidik sendiri ada keanehan nggak sih? Oh tidak ada. Alhamdulillah penyidik ini dari siang sampai sore sangat kooperatif. Bukan sangat baik. Kita juga kooperatif. Beliau salah tulis saja. Beliau mau merevisi. Artinya secara ekspresis verbis ini tidak ada dorongan atau abuse of power dari manapun. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan apapun. Jadi haknya sudah dapat dikatakan dipenuhi. Bang, ini kan mau ngelapor balik langsung melapor. Iya. Mungkin searjen apa sih Bang? Kenapa harus buru-buru malam ini langsung melapor? Ya karena enak aja. Iya. Baru ada sepanjang sejarah wakil rakyat melaporkan rakyatnya hingga 2 kali. Kalau 1 kali kita masih wajar, kita masih tolerir. Tapi kedua kali, mohon maaf. Kita diam bukan berarti kita takut. Ingat, gelombang rakyat perlawanan itu ada. Ini akan kami lakukan. Dan saya akan mendampingi Budi sampai selesai. Berarti nggak ada pendamaian ya, Bang? No mercy, tanpa pengampunan. Bang, ini ada hubungannya sama gugatan yang pensiun itu nggak sih, Bang? Ada sangat ada hubungannya. Ada hubungannya kalau kita untuk melaporkan balik ya, bukan untuk pada saat pemeriksaan ini ya, berbeda rule. Jadi tidak ada hubungannya dengan sidang di MK. Kami berpendapat, klien saya di sini adalah posisinya berpendapat bahwa pajak kita yang digunakan untuk manfaat pensiun seumur hidup tidak pantas diberikan kepada Ahmad Dhani ataupun Mulan Jamila ataupun Meli Guslo. Itu pendapat karena melihat pajak kita diambil digunakan untuk membayar seumur hidup dan dapat diwariskan. Itu kan kita sama-sama teman-teman media mungkin juga tidak akan mau diambil pajaknya hanya untuk membayar seseorang yang tidak kompeten, kan seperti itu kira-kira. Ini Balita mungkin untuk melaporkan kembali ini sudah sedikit ada rasa ketenangan juga nggak sih dari Balita sendiri? Nggak tenang, geram yang ada. Iya, menyita waktu saya loh, gila loh. Biasanya saya, waduh, saya harusnya keluar negeri. Karena ini saya tunda, gila. Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi. Padahal saya nggak begitu, karena memang pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal. Jadi saya perginya keluar aja gitu. Mbak Lita, artinya kasus ini benar-benar menyita dan merugikan. Sangat lah Mas, coba dari siang, coba kita belum makan loh.
Dari siang tuh datang jam 1 kurang tuh kan, kita belum makan sampai sekarang belum makan. Teman-teman media belum makan kan? Sama saya juga belum makan. Kita belum makan. Cuman minum aja nih. Mbak Lita, ada job yang tertunda selain Ya banyak lah mas, aduh ampun. Banyak, nanti kita akan jabarkan setelah kita laporkan balik ya. Udah ya Bu. Ya. Mohon maaf teman-teman. Ya. Update yang di MK seperti apa sih Bang? MK nanti tanggal 23 Oktober sidang sidang perbaikan permohonan sesuai hukum acara, sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi tata cara beracara nomor 7 tahun 2025 diikuti saja. Nanti bisa dilihat di laman publik online-nya MKRI. Abang sama Balita kemungkinan akan hadir? Hadir, kami akan tetap hadir. Kami akan tetap hadir, insya Allah. Bang, kan tadi kan Balita kan memang kegiatan selalu luar negeri ya Bang? Ya. Ke Sita, ke Tunda segala macamnya. Berarti dia kerugian nggak Bang? Sangat kerugian ya, adanya laporan ini sangat kerugian, kami sampai ditunggu sama beberapa pihak. Kami udah janji cukup sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf ya, sekiranya sampai di situ ya teman-teman. Terima kasih. Kita langsung ke SPKT Bang. Ya. Ya. SPKT Bang. Enggak, nanti kami ke SPKT jam 9. Kami jangan dulu, kami duluan ada. Mbak Lita, mungkin izin tanggapannya terkait dengan publik menilai bahwa semua video yang Mbak Lita arahkan ke Dani itu menurut mereka itu serangan. Kenapa harus Dani terus Mbak? Mungkin ada alasannya? Ya karena dia yang sekarang lagi diproses di MK kan, dan itu mengenai DPR, gitu aja. Dia harusnya tahu tentang kewajiban dia sebagai anggota DPR. Saya mengupas tentang bukan pribadinya tapi DPR-nya. Jabatannya. Jabatannya. Tapi Mbak Lita sebelumnya pernah ada masalah? Tidak ada konflik apapun. Tidak ada konflik dengan dia. Baik-baik aja kok dia. Dia mau kenalan kali sama saya. Oke, mungkin karena sudah membatalkan banyak pekerjaan di luar negeri, berapa kerugian yang dialami Mbak Lita? Miliaran lah pasti. Karena kasus ini jadi miliaran, kerugian sangat besar sekali tuh Mbak ya. Iyalah. Gila. Marah banget nih Mbak Lita. Marah lah, jelas aja, gila aja tuh orang kayak nggak punya otak. Oh gitu.